Assalamualaikum Sobat Galaxy. Kamu anak Indonesia? Dengerin podcast ini yuk. Cocok buat kamu milenial penuh dengan manfaat. Siap. Musik. Hai Sobat Galaxy, balik lagi bareng aku Irma Nurjanahwati dari Universitas Gadjah Mada yang bakal nemenin sobat sekalian nih ngobrol-ngobrol santai, ngomongin millennials, budaya, dan globalisasi. Tapi tema besar kita kali ini adalah nasionalisme nih sobat. Buat Sobat Galaxy udah paham belum nih mengenai apa sih nasionalisme? Nasionalisme itu adalah nasional dan isme. Isme merupakan suatu kepercayaan atau ideologi ya semacam pemahaman, sedangkan nation itu artinya bangsa atau kebangsaan tentang nasionalitas. Nah, nasionalitas itu apa sih? Ya aku, kamu, dan kita ini. Apa coba? Bener banget, bangsa Indonesia. Terus kok aku, kamu, dan kita ini bisa disebut nasionalisme sih? Ya karena aku, kamu, dan kita ini punya pemahaman yang sama nih mengenai bangsa Indonesia. Pernah denger gak sih ada orang yang bilang, itu tuh si X orangnya nasionalis banget gitu. Nah artinya apa sih sebenarnya? Nah artinya itu adalah si X cinta akan bangsanya. Nah caranya gimana sih biar kita itu bisa sama kayak si X, bisa dibilang sebagai nasionalis gitu. Kalau menurut aku sebagai mahasiswa tingkat 2 nih udahan, menumbuhkan rasa cinta nasionalisme itu ke diri sendiri yang pertama, dengan terus berkarya untuk negeri kita tercinta ini, untuk Indonesia. Kita sekarang ada di zaman yang udah gak ada peperangan kayak zaman penjajahan sebelum kemerdekaan itu. Jadi harusnya kita semakin cinta akan bangsa ini dengan rasa syukur dan penghormatan kita sebagai tanda kita mencintai bangsa ini. Karena pahlawan itu udah berjasa kan membebaskan tanah kelahiran ini dari penjajahan. Tapi yang gak kalah bahaya, karena kita sekarang udah gak berhadapan dengan penjajahan, malah tantangan kita ini lebih besar. Kok bisa? Ya jelas bisa, karena kita itu sekarang sedang berhadapan dengan arus globalisasi nih sobat. Pasti Sobat Galaxy juga udah pada tahu kan apa sih globalisasi itu? Kalau dari aku pribadi sih, globalisasi itu menurutku proses di mana informasi atau pertukaran informasi itu bisa banget cepet sampainya gitu. Contohnya kayak revolusi industri atau hal-hal lain yang memudahkan kita dalam hal berinteraksi. Kalau contoh bahasa gampangnya menurut aku sih gitu ya. Nah dalam konteks ini tuh kan nasionalisme ya, informasi itu dengan mudah keluar masuk Indonesia. Apalagi sekarang teknologi itu sudah semakin maju gitu. Udah bahasa kerennya itu kayak batas Indonesia itu udah gak penting atau gak berlaku. Karena apa? Karena ada ruang cyber atau ruang komunikasi di mana itu memang gak ada batasnya. Maksudnya batasnya itu gak terlihat gitu. Nah dalam hal ini tentunya jadi tantangan nih buat kita sebagai generasi muda. Jangan sampai lupa akan jati diri bangsa kita sendiri. Kita semua paham kan bahwa Pancasila adalah lambang negara kita? Kita sudah sepatutnya sih untuk dituntut paham akan nilai-nilai Pancasila, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Intinya sih kita paham nilai-nilai yang ada di bangsa ini dengan kita terus berusaha menyebarkan, mematuhi, dan menyesuaikan dengan era globalisasi. Ketika kita menerima sesuatu informasi apapun itu, karena kita kan sekarang ada di zaman globalisasi nih. Jadi kita harus benar-benar selektif nih teman-teman. Kita harus menyesuaikan dan memerhatikan, bener gak sih informasinya, sesuai gak sih sama Pancasila, kayak gitu. Nah contohnya gini deh, contoh simpelnya ya. Banyak informasi yang menyebarluaskan bahwa ada kebebasan untuk tidak beragama atau ateis gitu. Nah di sini posisi kita sekarang, kita sebagai generasi muda Indonesia jangan sampai terombang-ambing karena bangsa kita ini berasaskan ketuhanan gitu. Kita memiliki agama sebagai instrumen dan hubungan vertikal sebagai perwujudan percaya akan Tuhan yang Maha Esa. Contohnya beribadah dan lain sebagainya kayak gitu. Sekarang cinta akan perbedaan. Kita tahu budaya di Indonesia itu banyak banget gitu. Apalagi Indonesia memiliki banyak daerah sehingga punya ciri khas masing-masing. Nah, jika banyak banget nih
Ada contohnya gini nih, Sobat Galaksi. Kalau ada isu di dalam maupun di luar Indonesia tentang isu-isu diskriminatif, ya jangan sampai membuat kita ikut jatuh di dalamnya hingga kita itu benci suatu ras atau suku karena hanya mendengar berita saja gitu. Karena Indonesia memiliki banyak perbedaan, khususnya dari budaya ya. Kita tahu sendiri Indonesia itu beragam akan budayanya. Nah, namun kuncinya di sini adalah persatuan dan kesatuan karena aku, kamu, dan kita semua ber-Indonesia. Nah, itu tadi pemikiranku mengenai nasionalisme sebagai mahasiswa tingkat 2 nih. Buat Sobat Galaksi yang punya opini dan gimana sih caranya menumbuhkan nasionalisme, langsung komen aja di Instagramku di @ernrjnhwti. Dan aku bakal bacain nanti sesaat lagi ya. Stay tune dan ini musik buat kamu. Enjoy! Halo Sobat Galaksi, balik lagi bareng Erma di podcast 1 untuk aku, kamu, dan kita ber-Indonesia. Nah, udah ada beberapa komen nih yang udah masuk di @ernrjnhwti. Tapi kayaknya kita bakal baca 2 aja ya Sobat, karena saking banyaknya nih komen yang masuk. Oke, kita langsung aja. Yang pertama datang komennya dari Aulia Anis. Katanya, menurutku nasionalisme itu tentang rasa cinta, khususnya ke tanah air. Kadang kecintaan itu gak perlu selalu bisa dijelaskan, tapi kita hirup, resap, dan jaga setiap hari, dimanapun dan kapanpun. Terus upayaku menumbuhkan nasionalisme di era globalisasi gak muluk-muluk sih ma, WKWK. Paling berusaha makin ikhlas dalam mencintai negeri aja. Nah, dari diri sendiri dimulainya. Oke, itu tadi kata dari Aulia Anis. Oke, mantap banget. Makasih banyak Aulia Anis atas komennya ya di Instagramku. Oke, kita lanjut baca yang kedua, datang dari Nur Amalia Fitri yang katanya nasionalisme adalah pakai produk lokal karena Indonesia memiliki budaya untuk memakai produk dalam negeri gitu. Apalagi sekarang di era globalisasi harusnya memudahkan kita untuk bisa saling support, saling membantu produk lokal go internasional. Dan sebagai bentuk cinta akan kreativitas anak bangsa dan belajar sejarah sebagai pemanfaatan teknologi. Oke, jawabannya beda-beda ya teman-teman. Jadi intinya nasionalisme di kalangan millennials, budaya, dan era globalisasi tadi seperti itu tuh. Mungkin teman-teman yang belum kebaca komennya di Instagramku bakal kita replay selanjutnya ya. Oke, tadi udah ada 2 komen yang bisa aku bacain dari sesi podcast kali ini. Nah, buat Sobat Galaksi tetap stay tune terus di podcast bersama Erma karena akan hadir dengan topik atau tema yang keren-keren tentunya. Wah, udah gak kerasa banget nih Sobat Galaksi. Ternyata Erma udah lama banget temenin Sobat Galaksi semuanya. Gimana ngobrol-ngobrol santai kali ini nih? Gimana nih rasanya? Pasti udah semakin menambah wawasan ya. Gimana sih? Apa sih arti nasionalisme? Gimana sih dan apa sih arti dari globalisasi? Dan gimana sih peran kita sebagai generasi muda untuk bisa mempertahankan nasionalisme itu? Baik untuk diri kita sendiri, lingkungan, dan masyarakat. Nah, udah gak kerasa, sekarang waktunya Erma untuk pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Mari ambil bagian untuk Indonesia yang lebih baik sesuai apa yang aku, kamu, dan kita semua bisa lakukan. Podcast 1 untuk aku, kamu, dan kita ber-Indonesia pamit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.